Ya, sekarang kita sudah berada di tempat yang namanya ini Loops Indo ya. Iya. Ya, tempatnya ini di Jalan Ronggowaluyo, nomor berapa, Mbak? Nomor 95. Nomor 95. Nah, ini saya di sini sudah berada dengan ownernya. Boleh Mbak perkenalan dulu namanya mungkin? Nama saya Lupita. Saya salah satu dari Loops. Gitu. Mungkin lanjut aja ya ke pertanyaannya. Nah, kita di sini punya beberapa pertanyaan nih yang mungkin bisa dijawab untuk observasi tugas kita kebetulan. Nah, di sini saya sebagai Novi, nama saya Novi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan rekan saya, saudari Nama saya Yani. Iya, mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa sih tujuan utama Mbak ini mendirikan usaha yang bernama Loops ini? Tujuan utamanya sih tetap ya karena awalnya saya pekerja. Karena jadi pekerja itu kan gak enak ya. Bagaimanapun ceritanya pekerja tetap pekerja. Jadi gimana pun caranya saya pengen punya bisnis. Karena salah satu dari teman saya ada yang punya bisnis di usaha minuman, ada 12 cabang. Akhirnya saya ngobrol, usahanya menggiurkan, omsetnya menggiurkan. Saya meninggalkan pekerjaan saya gitu dan jabatan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Jadi tujuannya tetap sekecil apapun usaha kalian adalah bosnya. jadi jangan terus jadi pekerja biar menjadi yang punyanya. Oke. Sangat memotivasi sekali ya untuk ininya tujuannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Ini awal mula memulai bisnis usaha ini kayak gimana sih Mbak? Sampai sekarang itu kan sudah banyak yang tahu ya tentang apa itu Loops gitu. Yang mungkin bisa dijelaskan awal mulanya seperti apa? Awal mulanya tetap karena membangun komunikasi sama teman-teman. Awalnya saya ngobrol itu 5 tahun yang lalu sama teman saya. Ternyata teman saya lebih maju. Dia sampai punya 12 cabang. Terus sekarang saya coba, jujur sih awalnya itu berat. Karena apa? Karena usaha minuman kan lagi dalam masanya, lagi in banget gitu. Jadi gimana caranya usaha minuman lokal kita, karena kita kan lokal ya, bukan internasional, supaya dikenal dulu sama masyarakat Karawang. Jadi berat banget awalnya, karena setelah kita buka nggak lama kemudian kan di dekat UBP Unsika lama-kelamaan pada buka. Jadi jujur ada beratnya itu pasti luar biasa. Terus juga kan jujur makin kesini bahan baku makin naik. Jadi kalau ditanya berat, pasti banyak godaannya. Bahkan saya pun tergoda buat bekerja lagi, tergoda. Tapi gimana caranya kita tetap fight. Jadi kalau misalnya berat sih berat. Kalau untuk dikenal sama orang-orang, kita alhamdulillah. Terus juga ada beberapa yang pengen franchise, tapi karena kita belum berani franchise, karena nggak main-main. Franchise itu walaupun kita franchise 6-7 juta itu uang. Gimana pun ceritanya 6-7 juta itu uang. Jadi gimana caranya 6-7 juta itu bisa lebih balik modal ke kita kan. Jadi kita tahan dulu franchise di Cikampek, di Jakarta belum ada yang kita ambil, dan masih kita keep buat tetap stay di sini gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk joinnya sendiri ya. Di sini pekerja sendiri atau ada dengan orang lain gitu? Untuk yang punyanya, Iya, untuk mulai usaha. untuk mulai usaha. Kalau untuk mulai usahanya sendiri di sini yang punyanya ada saya dan satu lagi namanya Kang Ais. Mungkin ada yang kenal juga kalau Kang Ais. Kalau Kang Ais itu kan bener-bener orang Karawang. Jadi saham terbesarnya ada di beliau. Gitu. Saham terbesar ada di beliau karena apa? Karena buat buka usaha itu nggak mudah. Jadi kadang kan ada yang kontrakannya lumayan, angkanya tinggi. Kalau misalnya kita punya orang Karawang, kita bisa nego. Terus kalau misalnya kita punya orang Karawang juga, karena di sini masyarakat Karawang kan masih pada lumayan ya. Jadi kadang kalau misalnya baru buka udah ditanyain
ini omsetnya berapa nih? Langsung dikasih proposal terus selama 1 bulan. Jadi ada saya, ada yang orang Kerawangnya Kang Ais namanya. Kebetulan kita sahamnya 60-40 sih gitu, jadi 50-50. Karena buat bikin usaha itu memang butuh modal. Gimana caranya supaya kita meminimalisir modal tersebut? Kita nggak harus ngegandeng teman gitu. Untuk berdirinya kafe ini tersebut itu sejak kapan mulai terbukanya usaha? Kita mulai berjalan trainingnya karena semua anak-anak ditrainingkan di Bandung. Semua anak-anak ditrainingkan di Bandung itu dari bulan Oktober, November kita buka, jadi anak-anak training selama kurang lebih 3 minggu. November akhir kita buka sampai dengan saat ini. Itu untuk proses dari awalnya kayak pembuatannya. Iya. Prosesnya lumayan sih kalau udah dipikir-pikir, itu dari awal tahun lalu. Riset karena kan menu juga kita riset. Tadi juga kita lagi riset menu gitu. Jadi karena kita benar-benar usaha lokal, jadi semuanya dari bahan-bahan lokal. Kita juga teh dan lain-lainnya kita nggak pakai serbuk, semuanya dari teh original gitu. Itu untuk total karyawannya di sini udah beberapa banyak? Gak mudah, karyawan itu paling susah. Banyak orang yang datang ke sini minta kerjaan, tapi bener-bener susah, rumit. Saya baru buka 2 bulan, udah ganti 4 orang karyawan. Terus sekarang yang bertahan cuma 2, ada 1 yang baru. Jadi ada Rian, Sofian, yang 1 baru Ismail. Kemarin kita buka untuk part time, itu hampir 300 orang yang masuk. Karena saya buka part time untuk UBP dan Unsika, karena membludak dan kita nunggu 1 cabang lagi, kita mau buka di Karangpawitan. Jadi kita hold dulu semuanya, kita baru nerima mahasiswa dari Unsika. Untuk rekrutmennya sendiri itu seperti apa? Untuk rekrutmennya kita pasti blast di sosmed. Jadi kita semua blast di sosmed. Nanti ada beberapa yang suka sama kita dan ikutin kita terus, dalam artian loyal, pembeli loyal. Pasti mereka share juga ke teman-temannya gitu. Jadi ada beberapa selebgram juga yang nge-sharing juga. Berarti ya? Iya, jadi kemarin ngebludak gitu. Nah, lanjut ya, ini kan mungkin setiap hari buka ya. Nah, ini kan kita juga belum begitu mengetahui nih mulai bukanya sampai dengan tutupnya itu jam berapa sih? Kita bukanya sendiri dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Berarti dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya bukanya. Nah, untuk menunya ini sendiri kira-kira itu perharinya itu ada jatah porsiannya kah, atau mungkin nunggu sampai habis kah, atau mungkin seperti apa? Enggak, kita di atas ada gudang. Jadi kalau gudang itu, kalau jualan itu enggak, kan nggak mungkin ya kalau sehari misalnya kita dipatok nih sekian, bakal habis sekian gelas, nggak kayak gitu. Jadi setiap hari itu pasti naik turun, nggak bisa diprediksi, nggak bisa dipakemin hari ini dapat segini gelas, kebutuhannya sekian, nggak bisa kayak gitu. Mungkin kira-kira varian rasa yang paling best seller itu yang mana sih? Kalau orang Kerawang itu paling sukanya red velvet karena memang rasanya itu lebih ke cake dan dia tuh bikin kenyang. Sama kalau yang Bupati suka itu Oreo. Jadi Gitu. Bupati Kerawang juga cinta produk Lux ya. Betul, alhamdulillah. Jadi Oreo sama red velvet best sellernya. Itu untuk sistem off-nya karyawannya sendiri itu seperti apa? Kalau sistem off-nya itu dalam waktu sebulan mereka dapat off itu 4 hari. Sebulan itu masing-masing per orang 4 hari, berarti sebulan itu bisa 26 hari kerja. 26-27 hari kerja satu anak. Kita hanya memperkerjakan 3 orang anak dan 1 part time. Kalau part time di kita itu kerjaannya cuma di kasir, dia cuma 8 jam maksimal. Untuk membangun kafe ini kan tentu harus ada modal ya, modal yang sangat banyak itu untuk berani ke diri kitanya sendiri. Berapa modal yang sudah dikeluarkan dari? Kalau modal sih jujur banyak,
lumayan banyak modal-modal yang tidak disangka, tidak diduga. Itu bisa di angka berapa ya, kurang lebih 300 lah, 300 juta, karena saya udah ganti anak-anak itu 4 kali dan rata-rata itu saya trainingkan di Bandung. Kalau di trainingkan harus disiapin uang makan dan uang stay-nya gitu. Oke, tadi kan sudah di-share juga ya, rasa yang paling besar di sini itu katanya yang red velvet ya, sama Iya, Oreo. sama Oreo. Nah ini kita mau nanya nih, kira-kira itu per varian rasanya itu harganya sama kah atau mungkin ada perbedaan? Itu mungkin bisa dijelaskan. Ada perbedaan. Kalau misalnya red velvet itu 13.000, Oreo 12.000. Di sini kita nggak ada harga yang lebih dari 15.000 karena pertama kita berdiri di tengah-tengah mahasiswa dan kita juga sadar kita berdiri di Kerawang. Jadi setelah kita riset ternyata peminat orang Kerawang itu rata-rata enak dan murah. Enak dan murah. Jadi apalagi untuk karyawan ya. bener, apalagi untuk karyawan, bener. Berarti harganya itu nggak ada yang di atas 15.000 kecuali tambah topping ya. Iya. Kalau tambah topping itu beda lagi. Kayaknya ya. Gitu. Kalau pendapatan per hari yang diperoleh itu mungkin bisa di-share. Untuk pendapatan udah tentu di paling besar itu kita pendapatan di 3 juta per hari. Buat pendapatan yang paling kecil itu di 1 juta. Itu per hari. Itu 3 juta itu sudah termasuk pendapatan yang Itu kotor bersih ya. atau kotor ini? Itu kotor karena setiap jualan itu pasti perharinya butuh modal, pasti ada aja gimana pun caranya. Kita butuh air galon, kita butuh es batu, dan itu dikeluarkan setiap hari. Jadi pendapatan 3 sampai dengan 1 juta, 1 sampai dengan 3 juta tersebut itu kotor gitu. Untuk target konsumennya nih, ini kan pasti yang pertama itu karena kita Loops ini kan berdirinya itu di tengah-tengah kampus-kampus ya. Nah selain dari mungkin targetnya itu mahasiswa-mahasiswi, adakah mungkin target konsumen lain di luar itu? Kalau target konsumen sih sebetulnya kita masuk ya semua kalangan, mulai dari anak-anak masuk, mulai dari mahasiswa. Di sini juga rata-rata malah yang lebih sering beli di kita itu anak-anak SD juga, bahkan sehari itu bisa datang sampai 5 kali gitu, walaupun mereka belinya minumannya yang 3.000-an karena kita punya minuman yang 3.000-an. Harga yang terjangkau itu ya. Beneran. Itu yang 3.000 yang rasa apa? Itu black tea. Black tea, jadi kayak olong tea gitu. Ukurannya sendiri Ukurannya yang agak lebih setengah. ya yang setengahnya dari ini. Jadi harga kita yang termurahnya itu 3.000, yang termahalnya 15.000 di Mango Yakult. Karena pakai Yakult gitu. Balik lagi ke ini ya, ke kerugian. Jadi untuk kerugiannya yang dari modal tersebut itu hanya misalnya apa nih? Untuk di bahan-bahannya sendiri itu ada atau tidak, atau Kalau bahan-bahan sih pinter-pinter kita. Selagi kita rasa bahan baku udah mulai cepet naik, kita harus sedikit-sedikit mulai nurunin, bukan nurunin standar ya, lebih ke misalnya kita awalnya pakai diamond, nanti kalau misalnya bahan baku lagi parah naiknya, kita turunin jadi Indomilk kayak gitu. Jadi bahan baku diturunin, jangan terlalu down tapi di tengah-tengah gitu. Oke, lanjutnya ini tentang masuk seputar tentang uang ya. sensitif. Ini mungkin per bulannya adakah mungkin keuntungan paling maksimal nih setelah di luar dari pendapatan yang kotor ya, mungkin bisa dikatakan dengan omset itu, omset per bulannya itu kira-kira berapa? Omset kita itu karena naik turun ya, kita jujur sih paling bagus itu kalau omset awal-awal itu kita bisa dapat di angka terakhir itu saya dapat di 85 juta itu kotor. 85 juta itu keuntungannya alhamdulillahnya setengahnya.
buat kedepannya sendiri itu apa aja gitu buat bikin cabang lagi Iya. atau gimana? Pasti. Alhamdulillahnya sih kita lagi berusaha banget. Kalau buat cabang itu masih tetap di daerah Karawang gitu. Karena kita berkembangnya di Karawang, kita pengen kita menyebarkan di Karawang. Karena kita kan lokal Karawang. Nama Loops itu lokal Karawang. Jadi pengennya bentar lagi buka di Karangpawitan. Itu persis di belakang banget si lapangannya. Jadi lapangan Karangpawitan belakang banget deket Seafood Tempo. Itu lagi berjalan sih. Jadi lagi proses pembersihan, pengecatan dan lain-lain. Insya Allah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya, kita bisa buka di puasa. Sama di Bayukarta itu daerah apa ya? Kertabumi ya. Nah, Kertabumi itu kita lagi udah cek lokasi, udah cek juga sama beberapa orang situ. Insya Allah kita buka udah deal sih. Itu join dengan orang baru atau Sendiri. Kita belum berani join sama orang baru karena jujur buat join sama orang baru itu harus perlu dengan rasa tanggung jawab. Kita nggak mungkin oke, kamu join, kamu jadi invest di kita, tapi kita nggak bisa kasih pertanggungjawaban ke mereka karena usaha yang kayak gini tuh naik turun. Oke, berarti sebarin dulu nih ya di daerah Karawang, mungkin baru nanti next ke luar kota gitu ya. Jadi supaya semakin terkenal ya produknya. Nah, untuk tantangan demi menghadapi yang namanya kan persaingan di dunia makanan itu kan sangatlah ini ya riskan gitu. Nah, gimana sih kiat-kiatnya atau motivasinya agar produk yang Mbak hasilkan ini yang diberi nama Loops itu tetap bisa sesuai dengan target di awal, atau mungkin pelanggan itu sudah memiliki kepercayaan nih dengan produk ini? Iya. Alhamdulillahnya sih awalnya kita konsep minumannya itu udah kita deal di to go. Jadi semuanya ditutup, orang tinggal ngambil gitu kan. Kayak di sebelah gini kan, sebelah yang lain kan konsepnya to go. Seiring berjalannya waktu, setelah kita riset, kayaknya nggak bisa konsep yang kayak gitu. Makanya kita terbuka konsepnya sekarang. Karena apa? Karena kita bisa ciptain chemistry sama pelanggan. Jadi pelanggan juga bisa ngerasain di welcome sama tim kita, ngerasain oh iya cara pembuatannya kayak gini ya gitu. Berarti mereka nggak pakai bahan-bahan apa-apa nih gitu. Makanya di sini kita bener-bener nggak pakai bahan kimia, nggak pakai bahan apa-apa. Jadi orang terbuka bisa ngeliat kita bahan makanan minumannya kayak gimana kayak gitu. Jadi dengan cara menciptakan loyalitas aja sama pelanggannya. Jadi itu salah satu nilai jual kita, keunggulannya. Jadi yang lain bisa, oh iya sama si teteh ini ketemu lagi nih, sama si teteh ini, sama si A ini gitu. Jadi balik lagi. Dan yang penting sih rasa. Kalau rasa itu dimanapun juga pasti nomor satu. Makanya kita kalau bahan baku lagi naik, gak apa deh, untung misalnya cuma berapa ratus rupiah gitu, gak apa, yang penting jangan terlalu diturunin. Karena dari yang udah kita rasain, bahkan brand-brand ternama aja bisa langsung nurunin rasa gitu. Mungkin kedepannya ada rencana pas ini kan baru minuman aja nih, mungkin nanti ada semacam mungkin cemilannya kan. Soalnya kan di sini kan bisa sambil nunggu juga nih, kebetulan enak juga ya tempatnya. Mungkin ada kepikiran untuk menambah menu baru gitu. Betul, karena kan sebetulnya pengen banget kita buka yang atas terus dibukain kafe, karena kebanyakan mahasiswa juga minta gitu, teh ini mending jadiin kafe aja, adain wifi kayak gitu kan. Iya pengen banget, dan kita juga beberapa diajakin collab gitu sama makanan-makanan di Karawang. Teh collab aja sama kita, nanti kita nyimpan makanan di teteh gitu. Cuman saya sendiri belum kefokus sama anak-anaknya sih. Jadi kecuali mungkin kalau saya benar-benar punya orang yang benar-benar bisa
kasih makanan yang enak tapi nggak terlalu neko-neko gitu anaknya, orangnya gitu. Karena jujur buat nyari pegawai itu susah gitu. Saya pengen saya buka ini, tapi kalau misalnya saya belum dapat pegawai yang benar-benar loyal, itu berat juga sih gitu. Karena jujur kan kita juga baru bukanya 5 bulan 4 bulanan ya. Jadi oke deh, kita rasain dulu nih si anak-anak mana yang paling loyal. Nanti kalau misalnya harus ditrainingin lagi buat bikin makanan, oke gitu. Luar biasa sekali ya wawancara kita kali ini dengan salah satu pendiri usaha Lurs di Kerawang ini. Sangat memotivasi. Mudah-mudahan kedepannya juga kita berpikir yang sama. Jangan hanya menjadi pekerja, tapi kita menciptakan Menjadi peluang bos ya. pekerjaan. Kita juga membuka apa sih yang memang dibutuhkan masyarakat Kerawang, khususnya mungkin dari segi makanan, minuman, tapi tetap dengan harga yang memang sesuai dengan di dompet atau kantong mahasiswa, karyawan-karyawan. Tapi tetap yang pertama itu adalah rasa ya. Rasa Mudah-mudahan sih bisnis atau usaha Lurs ini semakin maju. Amin. Banyak dikenal masyarakat Amin. Karawang, khususnya di luar Karawang. Dan jujur kita juga sebetulnya suka sih dengan rasanya. Apalagi saya pribadi. Terima kasih. Sebetulnya harus cepet-cepet diminum sih. Iya. Karena kita kan pakai es batu yang bisa langsung ngeresep ke si minumannya kan. Gitu. Oke, silakan dilanjut. Dilanjut ya, kita minum. Mungkin terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mungkin terdapat beberapa pertanyaan yang memang di luar dari hal yang perlu dijawab. Tapi kita sangat berterima kasih telah dibersediakan untuk diwawancara. Terima kasih. Semoga lancar untuk usaha barunya. Amin. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's beautiful life. 언제나 널 지켜줄게. It's beautiful life. 내게 기댈 수가 있게.